Katakan sesuatu. Nadine kembali ke tempat duduknya dan mengalihkan pandangannya ke layar televisi. Ada sesuatu yang harus kulakukan sekarang. Begitu selesai, aku akan segera kembali. Dia berdiri dan pergi ke kamar tidur di lantai atas untuk bersiap-siap. Beberapa menit kemudian dia turun kembali. Aku akan pergi sekarang. Dave membungkukkan tubuhnya sedikit dan mencium pipinya. Nadine tercengang sesaat. Ia mengedipkan matanya beberapa kali seperti tidak percaya. Hah? Apa itu tadi? Dia sungguh menjadi suamiku sungguhan. Mengabaikan pemikiran itu, dia mematikan televisi dan pergi ke panel pintu geser kayu, menekan sebuah tombol untuk menuju ke ruang galeri. Dia mulai melakukan pekerjaannya, memahat patung. Di daerah pinggiran kota di luar negeri, Kainan sedang berjalan di pasar di sebuah gang. Dia melihat berbagai jenis makanan serta buah-buahan. Pemandangan yang begitu berwarna untuknya. Setelah berjalan beberapa langkah, dia akhirnya berhenti. Dia berbalik dan melihat orang-orang di sekitarnya. Matanya tertuju pada sosok seorang wanita yang mengenakan hoodie untuk menutupi seluruh bagian kepalanya serta masker. Ini membuatnya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun, feelingnya mengatakan bahwa itu adalah istrinya. Istri yang sudah dia tinggalkan beberapa bulan yang lalu. Bagaimana bisa dia menemukanku di sini? Dia mengumpat dan mulai berjalan lagi dengan cepat. Sampai dia tiba di tempat yang sepi, dia bersembunyi di balik salah satu dinding. Wanita itu terus saja mengikutinya. Saat wanita itu tiba di tikungan jalan, dia menarik tangannya dan mendorongnya ke dinding. Dia menutupi mulutnya dengan salah satu tangannya. Mereka berdiri berhadapan sangat dekat. "Tinggalkan aku, Naura," ucap Kainan begitu dia bisa menangkap Naura. Naura, gadis itu menyeringai di balik masker hitamnya. Dia menatap matanya dalam-dalam. "Tidak akan. Aku tidak akan pernah melepaskanmu." Dia kemudian mengangkat kakinya dan memukul adik kecilnya. Sontak, pria itu merasakan sakit yang teramat sangat. Dia memegang adiknya tersebut dengan kedua tangannya. "Dasar, tinggalkan aku sendiri. Aku tidak pernah mencintaimu." Dia memberinya tatapan tajam. Naura sedikit terkejut. Tidak mungkin sebagai seorang wanita dia tidak terluka dengan kata-katanya. Namun dia bukan tipe yang mudah menyerah hanya karena kata-kata. "Kamu adalah suamiku. Tidak mungkin kan aku membiarkanmu pergi begitu saja?" Dia mencoba bicara dengan santai sambil melihat kukunya. Setelah rasa sakitnya hilang, Kainan berdiri kembali dan meninggalkan gang. Naura masih saja mengikutinya dari belakang. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu gadis itu sangat keras kepala. Jika dia berkata begitu, maka harus begitu. "Oke, jika aku tidak bisa membuatmu meninggalkanku dengan cara ini, maka aku akan menggunakan cara yang lain," gumamnya. "Hah? Apa kamu mengatakan sesuatu?" Naura bertanya dari belakang. Berbalik, dia memandang wajahnya dan menjulurkan lidah. Katanya dalam satu tarikan nafas. Naura mengepalkan tangannya dan meninju pipinya dengan keras. "Katakan sekali lagi,
atau aku akan merontokkan semua gigimu. Kainan menyentuh pipinya. Dia merintih. Dia lalu berjalan lagi. Tidak lama pria itu menghentikan langkahnya di depan sebuah rumah di Mode. Dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Naura mengikutinya masuk ke dalam. Ia dibuat terkesiap melihat di mana suaminya tinggal selama berbulan-bulan. Rumah ini begitu kecil. Hanya terdiri dari satu kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Semuanya terlihat begitu kecil dan sempit. Rumah ini hanya seukuran kamar mandinya di rumah. Tidak suka. Kalau begitu, kamu dipersilahkan untuk kembali ke kehidupan mewahmu, Nona. Tersenyum sinis, dia berjalan ke dapur, meletakkan seluruh belanjaan yang baru saja dia beli. Kai, apa yang terjadi padamu? Kamu tidak semiskin ini, kan? Kamu memiliki pekerjaan yang mapan, dan aku juga memberimu 2 miliar. Dia bertanya dengan ekspresi keheranan dan mengikutinya ke dapur. Tidak, Naura. Aku adalah orang miskin. Kamu mengalami delusi ketika kita masih di Surabaya. Oh, kamu bertanya tentang uangmu. Aku sudah mendonasikannya ke panti asuhan. Katanya dengan acuh tak acuh sambil mencuci tomat di wastafel. Naura sangat terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar. Apa? Kamu pikir dengan 2 miliar kamu bisa membeliku untuk menikah denganmu? Berapa kali aku harus memberitahumu kalau aku tidak mencintaimu? Akan lebih baik jika kamu bisa membantu orang lain dengan uangmu daripada membeliku untuk menjadi suamimu. Dia mengeluarkan talenan, mulai mengiris sayuran. Gadis itu sebenarnya sangat marah, tapi dia berusaha menahan amarahnya sebelum dia benar-benar menyesal bila sampai nanti. Bagaimanapun dia adalah suaminya. Keduanya telah menikah di catatan sipil. Acara pesta yang dulu diselenggarakan ayahnya sebenarnya adalah untuk merayakan pernikahan mereka. Jadi, apa yang kamu lakukan sekarang? Dia duduk di kursi makan sederhana menghadapnya. Aku bekerja sebagai pelayan di malam hari, serta sebagai kasir di toko serba ada saat siang. Lagi-lagi Naura dibuat tercengang. Nah, jika kamu tidak bisa bertahan dengan caraku hidup, kembalilah ke kehidupan mewahmu. Hah? Aku akan membuktikan padamu bahwa aku juga bisa hidup seperti ini. Dia menyeringai padanya, tetapi di dalam hatinya, dia merasa sangat tidak nyaman dengan kondisi rumah ini. Kalau begitu, kamu harus mulai belajar menjadi seorang istri. Tugasmu hanyalah membersihkan rumah, mencuci pakaian, menyiapkan sarapan dan makan malam, serta memuaskanku di tempat tidur. Dia hampir selesai memasak. Naura terdiam. Tidak pernah sekalipun dalam hidupnya dia melakukan hal-hal seperti ini sebelumnya. Selama ini selalu ada pelayan yang setiap saat menyiapkan semua kebutuhannya untuknya. Dia tidak memiliki pengetahuan apapun tentang pekerjaan ibu rumah tangga. Oke, dia menjawab setelah cukup lama terdiam. Apa? Kainan bertanya. Aku bilang aku akan menerima tantanganmu. Semuanya bisa dipelajari, kan? Gadis ini benar-benar keras kepala. Ucapnya dalam hati. Baiklah,
Mari kita hidup sebagai suami istri. Tapi ingat, jangan pernah berharap aku akan mencintaimu. Aku benar-benar tidak memiliki perasaan padamu. Dia selesai memasak dan menghidangkan makanannya di depan Naura. Welcome to the hell, my little wife. Ia membungkuk sedikit untuk menatap wajahnya sambil tersenyum menyeringai. Nadine menyelesaikan sentuhan terakhir pada patungnya sebelum kembali ke rumah utama. Tepat setelah ruangan kaca itu lenyap, Dev tiba-tiba membuka pintu dan itu membuatnya kaget. Apa yang sedang kamu lakukan di sana? Dev berjalan ke ruang tamu dan melonggarkan dasinya. Dia juga membawa sebuah koper dengannya. Oh, tidak ada. Aku hanya menutup jendela. Dia memberi alasan lalu tersenyum. Melihat baju istrinya yang kotor penuh dengan noda cat, Dev mengernyitkan alis. Apa kamu baru saja bermain-main dengan cat? Dia bertanya saat matanya masih tertuju pada kaosnya. Nadine kaget. Yap, dia lupa kalau dia masih memakai baju kerjanya. Dia menutupi ekspresinya dengan tersenyum dan melihat pakaiannya sendiri. Kaos ini terlalu polos, jadi aku mengecatnya menjadi seperti ini. Bagus kan? Dia tertawa. Dev hanya menjawab, dan naik ke lantai atas. Sementara Nadine berjalan ke dapur mencari sesuatu untuk dimasak. Dia berbeda dengan kakak-kakaknya. Dia belajar memasak dengan koki mereka di rumah dan terkadang dia juga membantu ibunya. Dia lebih terlihat seperti wanita daripada saudara perempuannya. Itulah mengapa orang-orang selalu melabelinya rapuh dan lembut. Tapi tidak pernah mereka tahu bahwa dia juga memiliki sisi garang. Setiap kali dihadapkan pada pertempuran pastinya. Ting tong. Suara bel berbunyi membuat Nadine segera berlari membukakan pintu. Dev yang baru saja selesai mandi dan berganti pakaian juga melihat ke arah pintu. Dia sekarang berdiri di tangga. Tuan Putri, aku membelikan roti manis kesukaanmu. Ben berdiri di depan pintu sambil mengangkat paper bag di tangannya. Ben! Ia memanggil namanya dengan gembira dan mengambil paper bag. Yah, tentu saja ini aku. Siapa lagi? Pria itu tidak menyadari bahwa Dev di tangga menatap mereka berdua. Dia merasa sedikit cemburu. Dia kemudian berdehem membuat Nadine dan Ben terkejut. Apa urusanmu datang sini? Tanyanya setelah turun dan duduk di sofa. Kamu juga di sini? Aku kebetulan lewat di depan toko roti dan teringat kalau Nadine suka dengan roti manis. Jadi aku membelikan untuknya. Keduanya masih berdiri di depan pintu. Dia lalu mengalihkan pandangannya pada Nadine dan mengusap kepalanya. Apakah kamu memasak malam ini? Bolehkah aku bergabung dengan kalian? Gadis itu merasa sangat tersentuh dengan sikapnya dan dia mengangguk. Ya, bergabunglah dengan kami. Dia meletakkan paper bag di atas meja dan berlari ke dapur untuk menghidangkan makanan. Nadine tidak mengatakan apa-apa. Dia menikmati makan malamnya karena benar-benar kelaparan. Dia melewatkan makan siangnya lagi hari ini. Sementara kedua pria yang lain menikmati makan malam mereka dengan tatapan yang dingin. Ini bukan rumahmu, ucap Ben sambil menggigit daging sapi.
ini juga bukan rumahmu. Dave menjawabnya dengan santai. Kamu tidak pernah peduli padanya sebelumnya, kan? Mengapa kamu tiba-tiba peduli padanya sekarang? Nadine berhenti mengunyah dan menatap Ben, kemudian menatap ke arah suaminya juga. Dia adalah istriku. Apapun yang aku lakukan padanya bukan urusanmu lagi, kan? Hadapi kenyataan. Ben menatapnya dengan ekspresi kesal. Dia meletakkan sendok dan menyeka bibirnya dengan kain. Dia menoleh pada Nadine dengan senyuman di wajahnya. Jika kamu merasa lelah atau muak dengan pria ini, kamu bisa datang ke rumahku kapanpun kamu mau. Kamu tahu kan, pintu rumahku akan selalu terbuka untukmu. Brak! Dave menggebrak meja.